Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, ratusan pengemudi taksi online di Kota Malang mogok kerja dan menggelar unjuk rasa di depan kantor wali kota. Mereka menuntut pemerintah setempat untuk memberikan solusi tentang tarif dasar jasa. Puluhan mobil milik pengemudi taksi online ini parkir di sepanjang jalan di depan kantor wali kota Malang Senin siang. Mereka mogok beroperasi karena besarnya potongan dari aplikator yang merugikan pengemudi. Potongan yang semula 20% kini naik hampir 50% dari harga konsumen. Mulai dari biaya pemesanan, biaya layanan, dan pengembangan aplikasi dan lain-lain. Belum termasuk biaya perawatan kendaraan dan servis. Sehingga potongan tersebut membuat pendapatan pengemudi ojol jauh berkurang. Ada banyak item yang dijadikan atau di-include. Seharusnya yang dari customer itu misalnya nih 100.000. Mereka itu ada biaya pemesanan, ada biaya tanam pohon dan lain-lain yang akhirnya nilainya itu lebih dari 20%. Gitu. Kalau bahkan untuk tarif dasar kita itu dengan tarif 20.000, driver online itu hanya mendapatkan 12.000, sementara 8.000 untuk biaya aplikator. Di mana salah satunya adalah ada biaya pemesanan sebesar Rp3.000. Dari nilai 20.000 dipotong sampai 5.000, sekarang 5.000. Pengemudi taksi online mendesak Wali Kota Malang untuk segera memberikan solusi dengan mengeluarkan perda yang mengatur tarif dasar ojol di Kota Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, jenazah pekerja migran Indonesia korban kerusuhan di Taiwan dipulangkan ke Trenggalek. Kedatangan jenazah disambut haru keluarga dan ribuan anggota perguruan silat. Suasana haru menyelimuti rumah duka Jainal Fanani di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Kedatangan jenazah disambut keluarga serta ribuan rekan sesama anggota perguruan silat. Jenazah langsung disolati secara bergantian. Setelah itu, jenazah Jainal Fanani diberangkatkan ke pemakaman desa. Ketua Cabang PSHT Trenggalek, Wijiono, menyampaikan bela sungkawa dan duka mendalam atas meninggalnya Jainal Fanani di Taiwan. Pihaknya berharap agar anggota PSHT bisa menerima insiden ini sebagai musibah dan tidak terprovokasi hingga menyebabkan kerusuhan di Trenggalek. Harapan kami dari SHT Kabupaten Trenggalek menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuai apa yang sudah dikirimkan surat kepada SHT Pusat Madiun. Harapan kami kejadian ini merupakan murni musibah dan tidak ada provokasi-provokasi yang menyebabkan kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Trenggalek ini dapat bergesekan. Sementara itu, Bupati Muhammad Nur Arifin berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang telah memulangkan jenazah Fanani dalam waktu singkat. Bupati mengungkapkan saat ini progres hukum terhadap tersangka ditangani penegak hukum dari Indonesia dan Taiwan. Satu, saya yakin bahwa takdir hidup mati itu sudah ada yang menentukan. Dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa. Jangankan kita mencari rezeki yang halal di luar negeri dengan resiko pekerjaan seperti ini, tapi kita pun yang tinggal di rumah saja sewaktu-waktu juga bisa dipanggil gitu. Jadi ya semuanya, khususnya yang teman-teman yang ada di PSHT ya, persaudaraan ini ya, meyakini bahwa ini sudah takdir dari Allah, dan kemudian kalaupun ada proses hukum dan lain sebagainya, kedua negara juga sudah memproses itu, sehingga tugasnya sekarang sebagai kesatria ya menang tanpa harus ngasorake, nggak usah lagi cari-cari apa-apa, nggak perlu. Sekarang yang ada, kalau memang sayang, cinta dengan Mas Jainal Fanani ya didoakan. Kerusuhan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari dua perguruan silat terjadi di Taiwan pada 9 September 2023. Insiden itu menyebabkan Jainal Fanani meninggal dunia dan seorang PMI terluka. 15 pekerja migran Indonesia menjadi tersangka dalam kerusuhan itu. Dan Usu Kendro melaporkan dari Trenggalek.
Saudara, berawal dari keresahan melihat banyak batu kali berserakan di halaman belakang rumah, sekelompok pekerja seni di Kabupaten Madiun berhasil memanfaatkan limbah batu tersebut menjadi karya seni bernilai tinggi. Sekilas buah-buahan dan lukisan berbagai macam hewan ini merupakan karya seni berbahan baku mahal. Namun siapa sangka berasal dari limbah batu kali yang dikumpulkan dari belakang rumah. Ini merupakan kreasi sekelompok pekerja seni di Caruban, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Batu kali berbagai tekstur dilukis menggunakan cat sesuai bentuk dan ukuran. Ada yang dilukis menyerupai buah-buahan hingga kepala binatang yang menjadi karya seni yang indah dan unik. Tidak mudah untuk menghasilkan karya, selain dibutuhkan ketelatenan dan ketelitian, juga harus memutar otak agar bisa mencurahkan ide ke sebuah batu. Awalnya kegiatan ini hanya untuk mengisi waktu luang, namun karena mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah, maka akhirnya mereka geluti dengan serius. Ya, tentunya kreativitas ini dengan batu ya, di samping untuk menjadi aktivitas teman-teman perupa, ini arahnya adalah untuk bisa ditampilkan ke warga masyarakat dan juga bisa menjadi salah satu kebutuhan sekunder ya, untuk hiasan-hiasan di rumah, menjadi souvenir, dan bisa untuk pemenuhan kebutuhan desainer di rumah-rumah. Dipamerkan. Dan Mulai awal kegiatan ini sebenarnya sudah mulai 2004. Ya, selain kita bergaya dengan media kanvas, patung, grafis, juga sketsa. Jadi teman-teman sini mengumpul dengan atas nama komunitas seni rupa Caruban. Kita sepakat untuk berbuat, artinya kita kesenian di sini menghidupkan kesenian di Caruban khususnya. Meski tergolong baru, namun peminat karya seni limbah batu sudah cukup banyak, dengan harga mulai Rp10.000 hingga jutaan rupiah. Semua tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatan. Selain melukis di batu kali, mereka juga membuat kerajinan tangan dari biji palem yang memiliki tekstur unik. Dirku Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, berawal dari sekedar mengisi waktu luang saat di rumah, seorang pria di Jombang sukses membudidayakan lobster air tawar. Tak hanya diternak, lobster itu juga untuk dikonsumsi dengan hasil jutaan rupiah per bulan. Adalah Heru Setiawan, pria asal desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang berhasil membudidayakan lobster air tawar. Awalnya Heru hanya iseng sembari memelihara ikan sejak tahun 2014 silam. Kini buruh pabrik itu justru menggeluti budidaya lobster air tawar dan meninggalkan beternak ikan. Hal itu karena pemeliharaan lobster lebih mudah dan sederhana, namun menghasilkan lebih banyak pundi-pundi rupiah. Setiap pagi sebelum berangkat ke pabrik, Heru memberi makan lobster-lobster di kolam terpal belakang rumahnya. Kini, bapak dua anak itu telah mempunyai 7 kolam terpal berisi ratusan lobster air tawar, mulai indukan hingga bibit. Gini, kalau lobster air tawar itu perawatannya mudah, jadi kita nggak perlu butuh nguras kolamnya pun itu selagi masih bening gitu ya, nggak bau, itu aman lobster. Terus kedua itu pakan, dari segi pakannya itu kita nggak banyak habisnya, jadi paling kita pakai pelet itu, terus pakai sayuran juga bisa, pakai cacing gitu. Jadi ada varian-varian lainnya. Dalam sehari bisa memberi pakan berapa kali, Pak? Nah, pagi sama sore. Pak, untuk budidaya lobster ini kenapa Pak kok memilih sampai bertahan sampai saat ini, Pak? Nah, satu itu hobi, Mas. Yang kedua itu ya untuk tambahan pendapatan juga.
Emangnya dijual berapa Pak per kilo atau per bijinya dari lobster ini? Kalau lobster ini bibitnya 1 in itu harganya 1.500, yang 2 in itu harganya 2.500, yang 3 in harganya 5.000. Untuk konsumsi itu kita lihat anunya Mas, apa isi. Kalau 1 kilo itu isinya kalau 10 ekor itu kita bisa di harga 200. Untuk bibit, lobster ukuran 2 hingga 5 inci dijual Rp1.500 per ekor. Sementara untuk kebutuhan konsumsi, lobster air tawar ukuran 10 cm dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Untuk pemasaran, ia memanfaatkan sosial media hingga mempunyai pelanggan tetap. Tak sekedar warga lokal Jombang, namun juga berasal dari luar daerah seperti Surabaya, Banyuwangi, dan hampir seluruh kota di Jawa Timur. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, puluhan ekor domba di Jember mengikuti ajang karnaval menyusuri jalan raya. Dihias aneka aksesoris, domba milik para peternak itu tampil lucu dan menjadi hiburan tersendiri bagi penonton di sepanjang jalan. Ada yang tak biasa dari ajang karnaval yang digelar dalam tradisi selamatan Desa Suco, Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Diiringi alunan musik tradisional patrol, puluhan ekor domba tampil menarik perhatian para penonton di sepanjang jalan. Ya, seakan tak mau kalah dengan pemiliknya berjalan mendampingi, domba-domba ini tampil menggemaskan. Dihias aneka aksesoris, hewan ternak ini tampak lucu saat melenggang di jalan raya. Karnaval yang tak biasa ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang menonton. Alhamdulillah sangat meriah, Mas. Masyarakat sangat antusias dengan ini. Mungkin karena kalau karnaval orang itu biasa ya, ini karnaval hewan. Sangat antusias. Gimana Bu, unik atau gimana? Unik banget. Apa yang menarik dari karnaval tadi Bu? Yang menarik, keunikannya, ya itu keunikan. Kostumnya ya Bu ya? Ya, kostum dari hewannya, terus keunikan dari hewannya, ya lengkap sudah. Bu udah berapa kali lihat kayak gini? Apa pertama kali? Pertama kali. Selain untuk memeriahkan selamatan Hari Jadi Desa, karnaval ini untuk mengenalkan potensi desa setempat yang sebagian warganya beternak domba sebagai mata pencaharian sehari-hari. Karnaval domba berikut karnaval kirap budaya. Nah, kenapa karnaval domba? Di Desa Suco telah terbentuk konsep ternak terpadu yang kami budayakan di tengah masyarakat sebagai program ketahanan pangan dan alhamdulillah berhasil. Nah, itu merupakan sebuah daya dukung ekonomi yang luar biasa. Kami memberikan ternak kepada masyarakat dalam bentuk kemas dan alhamdulillah ini sudah 1,5 tahun, anakannya sudah berlipat-lipat ganda. Karnaval domba ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan selamatan desa atau Kadisah Desa Suco yang ke-110. Desa Suco merupakan salah satu wilayah penghasil domba di Kabupaten Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Salam SCTV.